Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus luar negeri. Ini kasus yang terjadi di Bangladesh yang menurut aku ya ini kasus bener-bener gila banget nih. Karena polisi pun yang menangani kasus ini sampai merinding dan mual nih. Karena saking seremnya soal apa yang dilakukan ke 6 pelakunya ini yang bermula dari masalah lingkungan kerja antara temen dan atasan kerja. Makanya nih menurut aku kasus ini harus banget kita bahas di sini ya supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Karena aku yakin banget nih ya yang namanya lingkungan kerja entah itu di kantor atau di lapangan ya pasti ada gesekan sesama rekan kerja. Itu pasti banget sih, entah itu masalah kecil atau gede. Makanya dari kasus ini nanti ya harusnya bisa dijadikan pembelajaran sih ya, supaya amit-amit nih ya kasus ini jangan sampai terjadi di hidup kita. Jadi kita cukup tahu aja ya untuk pembelajaran. Oke lah, kayak gimana soal kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu ke kalian nih ya. Nah jadi yang kayak kita tahu semua, kalau digitalisasi sekarang itu udah canggih banget. Dan kalian juga ya pasti punya kenalan yang kerja di rumah kan, alias remote job atau WFH. Nah sekarang aku dikasih tahu temen nih, kalau ternyata ya investasi juga itu bisa dilakukan secara online loh. Misalnya investasi di Okta. Karena Okta adalah broker internasional yang udah ada di 180 negara dengan 13 bahasa sejak tahun 2011. Okta juga tentunya itu punya penghargaan internasional. Salah satunya ya Award Sekuritas Dana Klien Terbaik di Indonesia oleh World Business Star Magazine. Selain itu ada akun demonya juga nih untuk kalian yang mau coba ya. Jadi kalian bisa latihan dulu yang lengkap dengan semua materinya buat kalian pelajarin. Atau kalian juga bisa cek channel YouTube-nya Okta Indonesia. Jadi buat kalian yang masih pemula, aku saranin ya pelajarin dulu materi-materinya. Karena yang namanya investasi apapun itu ya pasti ada risikonya. Jadi jangan gegabah. Dan kebetulan banget nih ya di tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus tahun 2024 nanti Okta akan ngadain event pendaftar trading battle yang seru banget. Karena di sana kalian akan belajar tentang trading setiap harinya tuh. Apalagi ya mentornya juga ada Andre Rizky dan Dennis. Kalau mau join caranya ya kalian daftar dulu di link deskripsi di bawah. Nah terus buat 2 langkah verifikasi yang akan dicek oleh mentornya. Nah terus nanti kalian tuh akan dapat link buat join tim Andre Rizky dan Dennis. Jadi kalian tinggal join aja untuk belajar trading setiap hari. Jangan lupa ya untuk aktif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya biar kalian dapat poin nih untuk tim kalian. Karena tim dengan poin tertinggi nih ya akan dapat hadiah total itu sebesar 15.000 USD untuk tim yang udah menyelesaikan 100% tugasnya. Gimana? Lumayan banget nggak? Dan aktivitasnya akan dibimbing via Telegram dan private chat dengan expert yang akan terpusat dengan yang lainnya. Jadi ayo trading battle dan bawa tim kalian menuju kemenangan bersama Okta. Jadi itu aja. Jadi sekarang langsung aja nih kita lanjut ke kasusnya. Shibli Sadik Ridhoy yang tinggal dengan bapak dan ibunya di kota Chattogram, Bangladesh. Yang mana di sana dia tinggal dengan keadaan perekonomian keluarganya yang terbilang sulit. Karena bapaknya yang bekerja sebagai supir truk di sana ya emang gak punya penghasilan tetap. Sedangkan ibunya cuman ibu rumah tangga yang baik. Tapi dalam keadaan apapun bapaknya selalu mementingkan pendidikannya. Sampai Sadik pun ya itu bener-bener gak menyia-nyiakan usaha keras bapaknya. Karena Sadik yang juga sadar ya dengan kondisi perekonomian keluarganya juga bercita-cita ingin sukses. Bahkan bercita-cita ngangkat derajat keluarga di mata masyarakat di sana. Jadinya karena ini Sadik pun emang bersungguh-sungguh sekolah. Sampai akhirnya di tahun 2021 setelah dia lulus sekolah, dia pun bertekad lanjut kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Kadalpur yang berjarak 24 km atau sekitar 40 menit perjalanan dari kotanya. Yang mana dia selalu pulang pergi kuliah itu naik bus. Terus selama kuliah juga dia pun bertekad untuk sambil kerja supaya enggak terlalu membebani orang tuanya. Yang bahkan harapannya ya supaya giliran dia lagi tuh yang bisa membantu finansial keluarganya. Nah kan inilah dia pun itu bener-bener nekat langsung nyari kerja di wilayah Kadalpur yang ada di sekitaran kampusnya. Setelah melamar ke sana kemari, akhirnya dia pun diterima kerja di sebuah peternakan ayam yang ada di sana. Nah, selama kerja di sana ya, Sadik pun itu langsung bisa beradaptasi di lingkungan dan teman-teman kerjanya. Bahkan setelah beberapa bulan kerja di situ, Sadik pun langsung jadi anak emas bosnya karena kerjanya yang emang bagus dan juga jujur tuh. Sampai dia pun sering dapat bonus ya, bahkan sering dikasih kepercayaan lebih. Nah, kan ini juga ya, Sadik yang saat itu udah menerima gaji secara perlahan itu mulai bisa membantu perekonomian keluarganya. Terus setelah beberapa bulan kerja di situ, karena Sadik yang emang dinilai rajin, punya inisiatif tinggi ditambah jujur ya, jadinya dia pun langsung diangkat jadi manajer di peternakan ayam itu. Yang mana dari sinilah kecemburuan dari teman-teman kerjanya pun mulai muncul. Karena saat itu ya Sadik ini tuh masih berusia 20 tahun yang dianggap jauh lebih muda dari teman-teman kerjanya yang saat itu kebanyakan udah berusia 25 tahun ke atas. Apalagi Sadik pun yang belum genap setahun kerja di situ. Makanya nih banyak teman-teman kerja lainnya ya yang iri pas Sadik ini mendadak dipromosi jadi manajer. Ditambah
Ditambah selama jadi manajer ya, Sadik yang saat itu bertugas memantau kinerja teman-temannya yang saat itu udah jadi bawahannya, itu gak segan-segan langsung negur di saat teman-temannya melakukan kesalahan karena sikap tegas Sadik ini. Jadinya karena itu mereka pun ya makin benci lagi dengan Sadik. Apalagi ya saat itu teman-teman kerjanya juga itu emang sering mencuri stok makanan ayam di tempat kerjanya untuk dijual keluar secara diam-diam ya untuk uang tambahan, dan itu sering ketahuan sama Sadik. Sampai Sadik pun ya itu sempat negur dan ngasih peringatan keras ke mereka semua. Tapi mereka semua ternyata nggak kapok. Karena beberapa bulan kemudian ya, tepatnya di bulan Juni tahun 2023, stok makanan ayam di situ ternyata banyak yang lagi-lagi hilang. Nah kali ini Sadik pun langsung nemuin untuk lagi-lagi negur ke 6 bawahannya ini soal hilangnya makanan ayam di situ. Bahkan Sadik pun ya itu nggak segan-segan ngancam akan melaporkan soal ini ke bos mereka. Karena nggak terima ditegur, mereka berenam justru melawan ya, sampai situasinya pun berujung ribut. Sampai bosnya pun datang dan melerai mereka yang saat itu hampir adu jotos, yang akhirnya ya berujung dinamaikan sama bosnya tuh. Nah tapi saat itu ya Sadik ini tuh masih belum melaporkan soal pencurian yang dilakukan teman-temannya tadi. Singkat cerita, setelah itu Sadik pun pulang ke rumah, yang mana di rumah Sadik ini sempat cerita soal ini semua ke ibunya. Nah tapi ibunya ya minta untuk Sadik ini memaafkan teman-temannya dan melupakan masalah itu. Karena Sadik yang dengar nasihat ibunya, jadinya ya dia pun ngelupain masalah itu dan enggak melaporkan soal pencurian yang dilakukan teman-temannya tadi. Nah jadi setelah itu ya dia pun itu balik kerja kayak biasa dan melupakan semua masalah tadi. Tapi teman-temannya tadi ternyata masih kesel bahkan dendam. Yang mana dari dendam inilah ya yang jadi sebab akibat dari terjadinya kasus yang emang benar-benar menggemparkan seluruh masyarakat di sana. Jadi karena mereka ini masih dendam dan merasa dirugikan ya, karena semenjak Sadik yang jadi manajer, mereka ini tuh udah kesulitan untuk ngedapatin uang tambahan dengan cara mencuri stok makanan ayam di situ. Jadinya mereka berenam ini ya itu diam-diam mulai berencana menculik Sadik. Yang awalnya ya niat mereka emang menculik nih, tapi nanti yang terjadi ya ini jauh lebih menyeramkan lagi. Oke, kita lanjut. Terus 2 bulan kemudian nih ya, tepatnya di tanggal 28 Agustus tahun 2023, setelah rencana mereka ini benar-benar bulat, salah satu dari mereka yang bernama Umong Ching itu sempat nemuin Sadik yang sedang kerja untuk mancing ngebawa dia keluar dengan ngajak ngobrol soal kerjaan yang rencananya nanti di situ barulah mereka ini menculik Sadik. Nah tapi saat itu ya karena Sadik yang masih ada kerjaan lain, jadi awalnya ya Sadik pun itu sempat nolak. Karena ini Umong Ching yang saat itu udah nggak sabar pengen langsung beraksi, dia pun langsung manggil kelima temennya yang udah nunggu di mobil. Nah setelah itu barulah mereka pun pakai topeng penutup wajah dan langsung menculik Sadik. Sadik yang awalnya sempat melawan ya nggak berdaya, karena mereka berenam ini ya mukulin dan nyeret Sadik untuk dimasukkan ke mobil pengangkut ayam. Nah di dalam mobil mereka berenam pun itu langsung melampiaskan dendamnya dengan mukulin Sadik sepuasnya sampai Sadik pun ya lemas. Setelah itu mereka pun langsung ngebawa Sadik menggunakan mobil itu untuk disekap di salah satu rumah yang ada di wilayah perbukitan Dalucari. Yang mana di sanalah mereka ini nyekap Sadik sampai beberapa hari, sampai Sadik pun ya itu sempat dinyatakan hilang. Di sisi lain karena sampai larut malam Sadik yang masih belum pulang apalagi tanpa kabar ya emang ngebuat orang tuanya pun cemas. Mereka pun sempat berusaha nelpon Sadik ya yang emang awalnya teleponnya masuk tapi ya nggak diangkat-angkat. Jadi awalnya bapak Sadik pun itu sempat berpikir positif, mungkin ya Sadik emang sedang ada jam tambahan di kerjaannya. Jadi bapaknya pun minta untuk ibunya itu bersabar dulu. Tapi karena sampai besoknya Sadik masih juga belum pulang, bahkan masih nggak ada kabar, barulah orang tuanya pun itu makin cemas lagi. Nah jadinya karena ini ya bapak Sadik pun langsung mendatangi ternak ayam tempat Sadik kerja. Nah tapi di sana ya para pekerjanya juga itu nggak ada yang tahu di mana keberadaan Sadik. Terus sorenya ibu Sadik pun tiba-tiba dikagetkan dengan adanya telepon masuk dari Sadik. Nah setelah diangkat ya di situ Sadik ngomong dengan terbata-bata yang sebut kalau dia diculik. Nah di tengah obrolannya ya tiba-tiba teleponnya pun dimatiin. Nah tapi bapak dan ibunya ya terus berusaha nelpon balik tapi ya nggak diangkat-angkat lagi. Karena ini orang tua Sadik di rumah pun ya itu makin gelisah lagi, sampai mereka pun sempat berencana untuk langsung melaporkan soal penculikan ini ke polisi. Nah tapi sebelum mereka keluar ya tiba-tiba masuk telepon lagi dari Sadik. Setelah diangkat bukan suara Sadik tuh yang mereka dengar, ternyata suara pria yang ngaku sebagai penculik Sadik. Yang mana di situ ya penculik itu minta tebusan uang sebesar 1,5 juta taka atau setara 206 juta rupiah untuk mereka mau membebaskan Sadik dalam keadaan selamat. Dan penculik itu pun sempat pesanin ke orang tua Sadik untuk jangan sekali-kali melaporkan soal ini ke polisi kalau mereka emang mau Sadik tetap hidup. Nah setelah itu ya penculik itu pun langsung mematikan teleponnya. Yang mana di situ bapak dan ibu yang Sadik cuma bisa terdiam yang seolah pasrah. Karena saat itu dengan kondisi perekonomian mereka yang terbilang sulit ya mereka pun merasa mustahil tuh bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Tapi mereka juga nggak mau kehilangan Sadik kayak gitu aja. Nah jadi ya karena
karena ini ya bapaknya Sadik pun itu sampai menjual semua barang yang bisa dijual dan juga sampai nelpon semua saudara dan teman-temannya di sana tuh untuk minta pinjaman uang. Tapi setelah 2 hari berusaha, uang yang terkumpul pun masih jauh dari kata cukup. Yang emang ini pun benar-benar ngebuat mereka pun ya itu makin gelisah lagi. Nah tapi di samping itu ya mereka juga nggak berani lapor ke polisi ya demi keselamatan Sadik. Terus di tengah gelisahnya tiba-tiba penculik itu pun nelpon lagi menggunakan HP Sadik. Yang mana di situ ya bapaknya Sadik pun langsung ngangkat teleponnya. Nah di situ si penculik itu pun langsung ngajak mereka ketemuan di suatu tempat tuh untuk menukar Sadik dengan uang tebusannya. Tapi karena tebusannya yang masih belum terkumpul, jadinya ya bapak Sadik pun sampai memohon ke penculiknya untuk kasih waktu beberapa hari lagi untuk dia nyari uang tambahannya. Nah jadinya ya si penculik itu pun cuma ngasih waktu selama 4 hari ke depan. Setelah itu bapak Sadik pun langsung keluar rumah untuk berusaha nyari uang sebanyak itu. Nah tapi ya tetap enggak kekumpul juga. Nah jadinya ya setelah 4 hari berlalu si penculik itu pun nelpon lagi. Nah karena uangnya yang masih belum kekumpul juga, kali ini bapaknya Sadik pun memohon lagi ke penculiknya untuk menurunkan tebusannya. Sampai bapak Sadik pun ya ngakuin soal kehidupan mereka yang miskin yang nggak mungkin bisa ngumpulin uang tebusan sebanyak itu. Karena ini si penculik itu pun setuju menurunkan tebusannya ke nilai yang paling realistis untuk mereka kumpulkan, yaitu sebesar 200.000 taka atau sebesar 27 juta rupiah. Nah tapi ya jumlah itu pun masih belum terkumpulkan. Nah tapi karena jumlahnya yang udah jauh diturunin, jadinya bapak dan ibu Sadik pun nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadinya mereka pun ya sampai memberanikan diri untuk minta bantuan pinjaman ke tetangga-tetangga mereka. Syukurnya karena keluarga mereka di sana yang emang dikenal sebagai keluarga yang baik dan ramah, jadinya ya berkat bantuan warga di sana uangnya pun akhirnya kekumpul. Nah setelah itu ya bapak Sadik pun langsung nelpon penculiknya untuk ngabarin uang tebusannya yang udah kekumpul. Di situ penculik itu pun nyuruh bapaknya Sadik sendirian untuk mendatangi wilayah Bandarban di besoknya, tepatnya di sore hari. Setelah nyampe di sana, penculik itu minta bapaknya Sadik ini untuk menghubungi dia lagi untuk menjelaskan ciri-cirinya itu kayak warna baju dan titik lokasinya saat itu, supaya penculiknya lah yang mendatangi dia untuk menukarkan Sadik dengan uang tebusannya. Dan penculik itu pun minta bapaknya Sadik untuk datang sendirian dan jangan melaporkan soal itu semua ke polisi, supaya mereka bisa mengembalikan Sadik dalam keadaan hidup. Demi keselamatan Sadik, bapaknya pun benar-benar enggak melaporkan soal ini ke polisi. Nah terus besoknya ya di tanggal 4 September, bapak Sadik pun langsung mendatangi lokasi yang dijanjikan yang udah ngebawa uang tebusannya. Nyampe di lokasinya, bapak Sadik pun langsung nelpon si penculiknya tuh untuk ngabarin kalau dia udah nyampe di titik lokasinya. Nah setelah itu ya nggak lama kemudian tiba-tiba bapaknya pun didatangi 2 pria yang menggunakan topeng penutup wajah yang mengaku sebagai penculiknya yang langsung minta uang tebusannya. Tapi awalnya bapak Sadik sempat ragu karena saat itu ya si penculiknya itu nggak ngebawa Sadik. Nah tapi karena si penculik itu beralasan kalau Sadik sedang dalam perjalanan diantar pulang ke rumahnya, jadinya ya dengan polosnya bapak Sadik pun percaya dan langsung ngasih uang tebusannya. Setelah nerima tebusannya, si penculik itu pun langsung pergi. Sedangkan bapak Sadik yang awalnya udah ngerasa lega ya itu langsung pulang ke rumah dengan ngebayangin nantinya nyampe rumah ya dia akan ketemu dengan Sadik. Tapi malamnya pas bapaknya nyampe rumah ya ternyata Sadik belum juga nyampe. Nah di situ ya mereka pun sempat nunggu Sadik di rumah. Nah tapi karena sampai tengah malam Sadik yang juga belum nyampe rumah nih ya, mereka pun sempat berusaha nelpon nomornya Sadik. Ternyata nomornya udah nggak aktif yang ngebuat mereka pun di situ ya bingung dan resah karena mereka juga masih belum berani ngelapor ke polisi ya karena khawatir dengan keselamatan anaknya. Tapi setelah ditunggu selama 3 hari dan Sadik pun masih juga nggak ada kabar, akhirnya barulah bapak dan ibu Sadik pun memberanikan diri untuk melaporkan soal penculikan anaknya ke polisi. Dimana di sana ya mereka pun baru terus terang dan menceritakan semuanya ke polisi. Setelah dengar cerita mereka, polisi pun kaget sampai marah ke bapak dan ibunya Sadik kenapa baru dilaporkan dan kenapa mereka ini lebih milih ngikutin kemauan penculiknya. Terus setelah itu pihak kepolisian di sana pun langsung membentuk tim investigasi untuk langsung melakukan penyelidikan soal hilangnya Sadik. Yang mana polisi pun yaitu langsung meriksa semua orang terdekat Sadik termasuk bapak dan ibunya. Yang mana disinilah ibunya Sadik pun baru ingat kalau Sadik sebelumnya ya sempat bermasalah dengan teman-teman kerjanya karena sebelumnya ya Sadik ini emang sempat cerita dan curhat ke ibunya kan soal masalah kerjaannya. Nah jadinya karena itu ya pihak kepolisian pun langsung mendatangi tempat kerjanya. Yang ternyata menurut bos ternak ayamnya juga nih ya kalau sebelumnya Sadik ini emang sempat berkelahi dengan ke-6 teman kerjanya. Yang saat itu kebetulan ke-6 teman kerjanya juga itu udah nggak pernah masuk kerja lagi termasuk Sadik. Yang pasti ini pun yang ngebuat polisi di sana ya makin curiga lagi dengan ke-6 temennya Sadik ini. Terus setelah polisi dapat info soal identitas ke-6 pekerjanya ini ya, polisi pun langsung melakukan pengejaran ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dan ternyata ya mereka berenam ini itu udah melarikan diri entah kemana. Nah tapi polisi pun terus memburu informasi soal keberadaan mereka. Dan saat itu juga kabar soal hilangnya Sadik ini dalam penculikan ya ini benar-benar menghebohkan seluruh masyarakat di sana. Karena semuanya penasaran nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Sadik. Karena sampai saat itu ya Sadik ini tuh masih belum ditemukan. Dan singkat cerita setelah hampir sebulan nih ya polisi melakukan pengejaran ke pelakunya dan juga melakukan penyelidikan soal hilangnya Sadik ini. Akhirnya nih ya di tanggal 10 September tahun 2023 mereka
berenam ini pun berhasil ditangkap yang sedang nongkrong di pantai Patenga yang sebagai tempat persembunyiannya. Setelah itu mereka pun langsung diperiksa dan diinterogasi secara terpisah supaya kebohongan mereka ini mudah terdeteksi. Karena kalau mereka bohong ya jawaban mereka pasti nggak sinkron kan. Dan bener aja, setelah beberapa hari diinterogasi, akhirnya satu persatu dari mereka pun mulai mengakui dan menceritakan semuanya. Yang emang nih ya, pengakuan mereka ini tuh bener-bener ngebuat polisi yang denger pun kaget, bahkan merinding sampai mual tuh, karena saking ngerinya dengan apa yang udah mereka lakukan ke Sadik. Jadi menurut pengakuan mereka berenam nih ya, kalau mereka awalnya emang berniat menculik dan menyiksa Sadik. Karena mereka ini yang udah sangat-sangat dendam dengan Sadik yang sebagai manajer baru mereka. Terus setelah mereka menculik Sadik, mereka pun ngebawa Sadik ini ke salah satu rumah yang ada di kawasan perbukitan Dalucari untuk disekap dan disiksa di sana. Dengan keadaan mereka semua yang memakai topeng penutup wajah tuh, supaya Sadik ini nggak tahu kalau mereka pelakunya. Terus setelah mereka puas menyiksa Sadik, barulah mereka pun nelpon orang tua Sadik menggunakan HP Sadik ini ya untuk minta tebusan. Nah, di saat mereka yang sedang nunggu orang tua Sadik yang sedang ngumpul uang tebusannya, salah satu dari mereka yang bernama Umong Ching itu nggak sengaja ngebuka topengnya. Jadinya ya Sadik pun sempat ngelihat wajahnya. Karena inilah setelah mereka nerima uang tebusan dari bapaknya Sadik ya, mereka pun mutusin mengeksekusi Sadik karena takut nantinya Sadik ini ya bisa aja melaporkan mereka ini soal penculikan ini. Nah, karena mereka yang emang bener-bener dendam nih ya, jadinya mereka pun mengeksekusi Sadik menggunakan pisau yang ngebuat kepala dan badannya terpisah. Setelah itu tubuh Sadik pun sempat mereka buang ke wilayah hutan yang ada di perbukitan Dalucari. Nah, tapi setelah ngebuang tubuhnya di sana ya, mereka pun khawatir tuh, takutnya ada yang nemuin tubuhnya di sana. Jadinya karena ini ya, mereka pun sepakat untuk ngambil lagi tubuhnya untuk dibawa ke rumah. Nyampe di rumah, tubuh Sadik pun langsung mereka potong sampai jadi beberapa bagian tuh untuk misahin tulang dan dagingnya. Nah, setelah itu ya, supaya tubuhnya benar-benar habis, supaya menghilangkan jejaknya nih ya, jadinya mereka pun mutusin untuk merebus dan memasak dagingnya untuk mereka makan bareng-bareng sampai ya dagingnya pun itu benar-benar habis. Setelah itu sisa-sisa tulangnya barulah mereka buang dengan cara disebar di beberapa titik yang ada di wilayah hutan perbukitan Dalucari. Nah, setelah itu ya, karena berita soal penculikan dan hilangnya Sadik ini mulai tersebar di mana-mana, mereka pun di situ mulai panik. Jadinya mereka pun melarikan diri dan sembunyi di wilayah pantai Patenga sekaligus menikmati uang tebusan dari orang tua Sadik tadi. Yang akhirnya disitulah mereka pun ditangkap. Jadi itulah pengakuan mereka ini ya setelah mereka ini ditahan kepolisian di sana. Makanya nih ya, pas denger ini polisi pun itu kaget bahkan sampai mual tuh dengar pengakuan mereka ini yang ternyata udah memakan semua dagingnya. Apalagi orang tua Sadik yang udah nggak bisa digambarkan lagi ya soal kayak gimana yang mereka rasakan setelah mereka tahu soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Sadik. Gitu juga seluruh masyarakat di sana ya yang juga benar-benar kaget setelah kabar soal ini pun mulai diliput media-media di sana. Sampai banyak masyarakat di sana yang benar-benar marah dan kesel dengan pelakunya ini. Nah, jadinya ya saat mereka nih ya, para pelakunya yang akan menjalankan rekonstruksi, ratusan warga itu sampai memberhentikan mobil polisi yang sedang bawa ke-6 para pelakunya ini. Dan ratusan warga pun ya berusaha narik para pelakunya ini untuk keluar dari mobil. Yang emang saat itu ya polisi pun sempat berusaha melindungi ke-6 tersangka ini nih dari amukan massa. Tapi karena jumlah warga yang marah itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan ya, jadinya polisi pun gak berdaya sampai akhirnya warga pun berhasil narik Umong Ching keluar dari mobil. Di situ Umong Ching pun dihajar ratusan warga sampai akhirnya ya dia pun mengenaskan di tengah jalan. Tapi sayangnya kelima pelaku lainnya yaitu berhasil diamankan polisi. Harusnya ya ikut nyusul juga ya, berakhir di tengah jalan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena akhirnya ya di pengadilan, karena apa yang udah mereka lakukan ini benar-benar hal yang nggak bisa dimaafkan. Jadinya ya tanpa ada keringanan hukum, mereka berlima pun itu dijatuhin hukuman mati. Yang emang vonis ini pun yang ngebuat seluruh masyarakat di sana teriak gembira. Tapi apapun itu, apapun hukumannya ya nggak akan bisa ngebuat orang tua Sadik senyum. Karena mereka ini udah kehilangan seorang anak yang bukan cuma baik nih, tapi sukses jadi harapan keluarganya yang sempat bercita-cita ingin meningkatkan derajat keluarganya yang padahal saat itu dengan kerja kerasnya yang padahal dia masih kuliah ya, cita-citanya ini udah nyaris tercapai ya karena dia udah sukses jadi manajer di tempat kerjanya yang bahkan udah sukses jadi tulang punggung keluarganya saat itu. Tapi ini bukan soal kesuksesannya, tapi niat suksesnya yang demi keluarganya. Nah, jadi inilah kasus yang terjadi di Bangladesh ya, dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Karena semua kasus ya, apapun itu yang terjadi, itu semua ada sebab akibatnya. Terutama ini pembelajaran untuk kalian yang mungkin ada di lingkungan kerja yang kurang sehat gitu ya. Ya semoga jangan sampai terjadi kayak gini. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.